Ya cuma sapi sama kambing ya? Atau ada binatang lain? Babi? Ya kalau ini Asia babi ya. Saudara, nah saudara kasih. Ya, mari kita akan melihat sudut pandang kita sebagai orang Kristen. Ya tentunya dengan apa? Tentunya dengan versi Alkitab ya. Kita tidak akan menyimpang dari sini, saudara ya. Nah, saudara, kalau istilah kita mungkin bukan korban, tapi persembahan. Ya, baik saudara. Kita akan melihat persembahan, ya, dilakukan oleh siapa, kepada siapa, dan bagaimana ceritanya. Mirip ceritanya, ya, mereka mempersembahkan itu, ya. Tetapi bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen versi menurut Alkitab? Sekarang mari kita akan belajar bersama-sama ya, saudara. Kita dapat melihat dari kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita sudah tahu ceritanya ya, anak-anak sekolah minggu hafal sekali ceritanya, ya. Kita pun juga semua sudah hafal, tapi sejauh mana pengertian kita sekarang? Sejauh mana pengertian kita? Apa arti persembahan itu, saudara? Nah, puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama melihatnya di Kejadian. Ini tentunya kejadiannya karena apa ya? Persembahan, korban, Taurat ya, tentunya ada di Perjanjian Lama. Mari kita akan buka bersama-sama Kejadian 22. Cukup panjang, saudara. Saya bingung, saya mau baca ayat yang ini atau saya mau baca yang awal, atau saya mau baca yang terakhir. Saya bingung, saudara. Ini harus keseluruhannya dibaca. Tapi nggak apa-apa ya, saudara ya. Kita baca pelan-pelan ya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 18. Ya, cukup panjang ya. Ya. Saya juga minta saudara untuk juga ikut membaca, tapi dalam hati. Jangan cuma dilihat ini aja, tapi ikut juga membaca supaya tahu ceritanya. Ya. Demikian dari firman Tuhan, saudara dapat melihatnya di layar LCD. Kejadian 22 ayat 1 sampai 18. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Minggu yang lalu, pendeta Ibrahim telah menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana ujian atau pencobaan. Nah, sekarang aplikasinya ya, saudara ya. Abraham sekarang diuji oleh Tuhan. Rasanya itu sepertinya pencobaan ya. Nah, ini dia. Sekali lagi saya bacakan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya. 2 orang bujangnya itu artinya pembantunya ya, asistennya, beserta Ishak. Berapa orang jadi saudara? Berapa? 4 ya. Dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini siapa saudara? Ishak. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak.
anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa?" Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. 10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham!" Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Terakhir 18, "Oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Amin. Ya, cukup panjang ya saudara ya, supaya saudara semakin mantap tahu ceritanya. Ya, saudara mungkin sekilas kita tahu ceritanya. Ya, tetapi kalau di dalam saudara sepupu kita memang tidak dicatat bahwa Ishaklah yang sebenarnya untuk dikorbankan, tapi langsung yaitu sapi atau kambing ya saudara. Saudara, saya tahu kita semua sudah tahu cerita ini, tetapi akan semakin mantap ketika kita membaca langsung melalui dari firman Tuhan ya. Sesuai dengan tema yang sudah saya share di grup, Abraham mempersembahkan Ishak. Kepercayaan dan ketaatan Abraham teruji. Jadi saudara, kepercayaan dan ketaatan Abraham sudah diuji oleh Tuhan. Bagaimana hasilnya? Yes. Ya, hasilnya excellent. Ya, saudaraku yang kekasih. Nah, karena kepercayaan dan ketaatan Abraham atas perintah Tuhan, Abraham disebut dalam Alkitab adalah bapak orang percaya. Ya, betul. Ya, Abraham disebut dengan satu predikat bapak orang percaya. Saudara, kebiasaan dari Abraham ini adalah dia suka mendirikan mezbah, di mana dia ada pergi dan dia berada di situ. Dia selalu mendirikan mezbah buat Tuhan. Ya, buat mezbah korban bakaran buat Tuhan. Saudara kekasih, terkait sekarang kita langsung masuk ya saudara ya.
terkait dengan korban bakaran adalah suatu persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Abraham membuat mezbah, kemudian diadakanlah mezbah korban bakaran. Itu dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Allah memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak, satu-satunya anak tunggal, ya, anak yang diperolehnya melalui suatu pergumulan, ya. Nah, Tuhan bilang persembahkanlah itu. Saudara, secara nalar manusia, ya Allah, anak cuma satu, dapatnya lagi dengan satu pergumulan, kok sekarang disuruh mempersembahkan? Ya, hati manusia, nalar, secara naluri manusia. Saudara, tetapi apa yang terjadi, saudara? Dalam ayatnya yang ke-7 tadi sudah kita baca, Ishak akhirnya berkata demikian, saudara. Ya, Ishak berkata demikian. Di sini sudah ada api, di sini sudah ada kayu bakar. Loh, mana yang akan dikorbankan? Ishak tidak ngerti, saudara. Ishak tidak ngerti, tapi Abraham tahu. Ya, saudara yang terkasih, Abraham kemudian menjawab, nanti Tuhan yang akan apa, saudara? Menyediakan. Mana ayah yang mau dipersembahkan ini? Ini loh, sudah ada api, sudah ada kayu, semuanya sudah ditoto rapi. Ya, tinggal menaruh di atasnya, terus langsung diombong, ya saudara, dibeleh, gitu saudara ya. Mana? Tapi Abraham menjawabnya, nanti Tuhan yang menyediakan. Apa Abraham tahu kalau bakal ada seekor domba tadi itu yang apa dibelungkan itu? Apakah Abraham tahu? Tidak tahu. Abraham tidak tahu. Tetapi Abraham dengan yakin nanti Tuhan yang akan menyediakan. Saudara yang dikasih selanjutnya, Abraham dalam Alkitab, ya, yang disebut bapa segala orang percaya. Lalu sekarang bagaimana kita? Siapa kita? Bagaimana kita? Ya, yang terkait dengan Abraham. Ya, saya potong dulu ya kronologis tadi tentang untuk dipersembahkan itu ya. Saudara, kita tahu bahwa Abraham itu adalah bapak orang percaya. Nah, sekarang lalu bagaimana kita? Bukankah kita juga sebagai orang yang percaya? Sekarang bagaimana kita? Siapa kita? Saudara, mari kita buka Galatia 3 ayat 29. Di sinilah kita akan membuktikan siapa kita sekarang ini, saudara. Siapa kita? Kalau firman Tuhan katakan Abraham adalah bapak orang percaya. Nah, lalu bagaimana kita? Siapa kita? Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan siapa? Kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, kita adalah keturunan Abraham secara rohani, ya saudara, bukan secara jasmani, secara rohani kita pun adalah keturunan Abraham, saudara. Tapi dikatakan kalau kamu miliknya Kristus. Kalau kamu bukan miliknya Kristus, kamu bukan keturunan Abraham. Ya, itu sebabnya ada anak-anak Tuhan, ada yang berdoa di akhir doa, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak. Terbalik ya. Apa? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ya. Karena kita memang rentetannya keturunan dari seperti itu, saudara ya. Nah, saudara yang kekasih, jadi kalau kita berada di dalam Kristus dan kita miliknya Kristus, maka kita juga disebut sebagai keturunan Abraham. Dan kalau kita menjadi keturunan Abraham, maka kita berhak menerima janji Allah. Apa sekarang janji Tuhan buat kita? Kalau tadi dalam pembacaan janji Tuhan buat Abraham ada. Ketika anaknya Ishak bertanya, mana
Abraham dengan tegas, dengan iman percayanya, nanti Tuhan sediakan. Waduh, hebat. Saudara, apa janji Tuhan buat kita? Ayatnya yang ke-17 tadi, maka Tuhan akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Itu janji Tuhan buat kita sebagai keturunan Abraham. Tuhan akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah. Ayat yang ke-18 di situ dikatakan, keturunanmu akan mendapat berkat. Itu janji firman Tuhan. Kita, saudara dan saya, adalah keturunan Abraham. Jadi kita berhak menerima janji Allah. Apa janji Allah? Berkat-berkat Tuhan. Amin, saudara? Ya, kita harus aminkan. Saya adalah keturunan Abraham. Sebagaimana Tuhan telah menjanjikan kepada Abraham berkat-berkat, ya, seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang yang tidak dapat kita hitung. Itulah. Nah, begitu juga dengan berkat-berkat kita yang akan kita terima. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Apa alasannya sekarang? Kita, Abraham, mendapat berkat. Apa sekarang alasannya? Apa dibalik semuanya itu, saudara? Kenapa kok Tuhan menjanjikan berkat yang berlimpah? Kenapa, saudara? Apa alasan, ya, sebagai keturunan Abraham untuk mendapat berkat? Kuncinya adalah, nggak tahu tadi ayat yang berapa ya? Karena engkau mendengarkan apa? Mendengarkan firman-Ku. Maka engkau akan mendengarkan firman-Ku. Karena engkau telah mendengarkan firman-Ku. Kalau tidak mau mendengar firman, ya nggak tahu ya, nggak ada janji apa-apa. Dan kita bukan sebagai keturunan Abraham tentunya ya. Nah, saudara, apa yang seharusnya kita lakukan sebagai aplikasi, ya, mengadakan mezbah persembahan buat Tuhan? Kita kan keturunan Abraham. Kalau Abraham dia membuat mezbah korban bakaran, selalu mempersembahkan buat Tuhan. Dan sekarang bagaimana kita? Kita kan sebagai orang percaya juga, saudara. Ya, Abraham telah memberikan teladan iman kepada kita. Ya, saudara, kan dalam Ibrani 11 dengan iman begini-begini, dengan iman, ya, saudara, panjang sekali, saudara. Abraham telah memberikan teladan iman mengadakan mezbah persembahan buat Tuhan. Nah, sekarang saudara yang kekasih, apa yang seharusnya kita sebagai keturunan Abraham, sebagai orang yang percaya, sebagai aplikasi hidup kita kepada Tuhan? Korban-korban persembahan apa yang harus kita bawa kepada Tuhan? Nah, saudara, ini yang akan Tuhan tanyakan kepada kita. Dan Tuhan akan menantikan jawaban itu dari kita, dari saudara dan saya. Korban-korban persembahan apa yang harus kita bawa kepada Tuhan? Saudara, kalau zaman Taurat dulu, ya, orang mempersembahkan ada sapi, ada tekukur, ada kambing, ada apa. Tetapi untuk zaman sekarang, hukum Taurat itu sudah digenapi, gak bisa kita melakukan. Kalau misalnya sekarang, saudara, kita mau menerapkan yang dahulu, kita mau menerapkan sekarang, saudara setiap datang ke gereja bawa sapi, bawa kambing, bawa ayam, bawa apa? Wih, gimana ruangan ibadah ini? Sana bawa sapi, sini kambing, sini ayam. Nah, saudara, kemudian makanya Tuhan berikan satu bentuk hukum Taurat itu bukan dibatalkan, digenapi, saudara. Ya, jadi cukup mempersembahkan korban yang sangat dikasihi. Siapa? Dalam Abraham itu Ishak anaknya, satu-satunya anak, ya, yang dapat dari satu pergumulan. Saudara, dasar kebenaran firman Tuhan harus kita lakukan. Harus apa yang tertulis di sini, apa yang harus kita lakukan, lakukanlah. Apa yang menjadi kewajiban kita, wajib itu dilakukan. Saudara, tidak kita harus pilih-pilih. Oh, yang ini saya bisa lah, saya bisa melakukan ini. Kalau yang
no. Atau yang ini, nanti aja. Oh, yang ini next time saja. Saudara, dasar kebenaran firman Tuhan harus kita lakukan. Wajib kita melakukannya. Saudara, apa yang Tuhan minta? Persembahan apa yang saudara diminta oleh Tuhan? Maaf saudara, saya berkata seperti ini, saya tidak menyinggung Maleakhi 3 ayat 10. Tidak. Itu adalah hak saudara. Ya, sekalipun sekarang diperdebatkan di medsos, cukup sekarang antar hamba-hamba Tuhan yang soal perpuluhan lah diperdebatkan, yang masalah bahasa roh lah yang diperdebatkan, masalah baptisan sekarang diperdebatkan antara pendeta ini dengan pendeta itu. Tapi saya membacanya, saudara. Saya tidak mau menghakimi, saya cukup membacanya. Ya, saudara, saya tidak akan membawa saudara kepada Maleakhi 3 ayat 10. Itu adalah hak saudara. Tetapi yang Tuhan minta, wajib untuk kita lakukan adalah sebagai persembahan seperti mana Abraham telah mempersembahkan Ishak, satu-satunya anak. Ya, saudara, apa yang Tuhan minta? Mari kita buka. Ini loh yang Tuhan minta. Ini loh yang Tuhan minta. Saudara, bukan Tuhan itu tidak perlu uang kita. Bukan Tuhan tidak perlu harta kita. Tuhan itu kaya. Dia yang menciptakan semua. Apa yang ada pada saudara itu punyanya Tuhan. Saudara cuma dititipi saja. Nah, Tetep, kamu tak kasih 1 miliar ya. Kamu tak kasih 5 juta ya. Loh, orang itu kok 1 miliar. Loh, saya kok dikasih cuma 5 juta. Loh, saya kok 10 juta. Itu adalah hak kedaulatan Tuhan. Tapi ingat bahwa segala apa yang ada pada kita itu miliknya Tuhan, dan kita adalah sebagai titipan dan kitalah yang mengelolanya. Tetapi ada satu hal hakiki melalui firman Tuhan, apa yang harus dipersembahkan, yang Tuhan minta. Yang Tuhan minta dari kita, bukan Roma 12 ayat 1. Inilah yang Tuhan minta. Roma 12 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau ada karena itu, ya saudara, sebelumnya atau nanti di bawahnya selanjutnya itu pasti ada penjabarannya. Tapi ini karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, dibuka dengan kata demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa saudara? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Wah, senang sekali. Berarti Tuhan tidak menuntut uang saya, Tuhan tidak menuntut harta saya, Tuhan tidak menuntut predikat yang ada pada saya, jabatan-jabatan pada saya. Ya, saudara, ternyata Tuhan tidak minta itu. Ingat, saudara, apa yang ada pada kita itu punyanya Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan sesuai dengan firman Tuhan yang saya sampaikan ini tentang Abraham menyerahkan Ishak. Tuhan minta ini, ayat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, menasehatkan kamu. Jadi kamu tuh dinasehati. Kamu mau dengar puji Tuhan, kamu tidak dengar ya apa? Mau ngomong apa? Kamu dengar puji Tuhan, kamu tidak mau dengar ya tetap. Ya sudah, tetap puji Tuhan. Karena kita diberikan kehendak bebas, saudara ya. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Jadi kita harus mempersembahkan tubuh kita. Ya, dalam kehidupan kita ini ada tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita, apa anggota tubuh kita? Tangan, kaki, telinga, hidung, mulut. Berikanlah itu semua kepada Tuhan. Persembahan yang hidup, bukan persembahan yang elek, yang jelek, tetapi yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu kata firman Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Ya, diakhiri dengan ibadahmu yang sejati. Ya, saudara, kita harus mempersembahkan yang
didasari dengan dasar yang benar. Ya, awal dikatakan di situ oleh kemurahan Tuhan, demi kemurahan Tuhan, artinya demi karena kebaikan Tuhan, saudara. Ya, betapa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Makanya aku menasihatkan, persembahkanlah tubuhmu, karena Tuhan itu sangat baik buat kita, saudara. Dan dikunci dengan ayat dan dengan tulisan itu, kalau kamu sudah mempersembahkan semuanya itu, barulah dikatakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Loh, saudara, apakah ada ibadah palsu? Kok di situ dikatakan itu ibadah yang sejati? Kalau kita mempersembahkan tubuh kita yang hidup dan yang kudus, baru itu dikatakan ibadah yang sejati. Loh, apakah ada ibadah yang palsu? Saudara, bagaimana jawabannya kira-kira? Ada ibadah yang palsu? Ada. Ya, dalam perjanjian baru ya, orang-orang ahli Taurat itu ya, saudara. Wow, mereka dengan baju-baju panjang. Wow, mereka bilang, aku berpuasa, aku memberikan perpuluhan, aku wow, macam-macam. Tapi Tuhan bilang, kamu salah. Ya, saudara. Apakah ada ibadah yang hanya sekedar datang di dalam gereja? Ada. Pokoknya datang ke gereja supaya kalau mama rohani, ibu gembala tanya, kok enggak datang? Nah, saudara, pokoknya datang ke gereja. Ada? Ada. Di sini tidak ada. Di sana ada, saudara ya. Puji Tuhan. Saudara, kadang-kadang saudara, kita datang ibadah, datang di dalam gereja hanya sekedar datang, tetapi di dalam gereja hati pikirannya jauh dari Tuhan. Tak tahu mikir apa. Kira-kira itu ada? Ada. Di sini tidak ada, ya. Tapi ada yang begitu loh, saudara. Ada. Ya, datang di gereja sebagai rutinitas, duduk, WL berkata, mari kita puji Tuhan dengan bersukacita, keplok-keplok. Rutinitas, saudara. Tetapi yang sesungguhnya, wow, ya saya tidak menghakimi, tetapi itu ada. Di mana-mana itu ada, saudara ya. Duduk dalam gereja, tapi hati pikirannya jauh daripada Tuhan. Tidak tahu mikir apa. Ya, saudara, kita mau belajar ya, saudara ya. Kita mau menyenangkan hati Tuhan dengan beribadah sungguh-sungguh. Ya, beribadah dengan sungguh-sungguh, dengan serius, bukan hanya sekedar, bukan, tapi dengan sungguh-sungguh. Saudara, kita datang dalam ibadah sambil mempersembahkan dan memberi apa yang terbaik untuk Tuhan. Ya, saya datang ke gereja, saya ingin mempersembahkan buat Tuhan. Itu betul, saudara. Betul cara seperti itu. Saudara, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, apa itu? Adalah hidup yang benar, berkenan bagi Allah. Ya, jadi standar ukuran itu adalah persembahan yang baik. Persembahan yang baik ya, saudara ya. Puji Tuhan. Saudara, ya, sekali lagi saya mengingatkan, kita harus memberikan persembahan yang baik untuk Tuhan. Yang the best. Ya, harus yang bagus. Puji Tuhan, saudara. Sekarang ya, di dalam kantong kolektor, saudara, saya harus fair ini ya, saudara. Pernah saya singgung ini, saudara. Ya, puji Tuhan, sekarang dalam kantong kolektor sudah tidak ada uang-uang yang kotor, uang yang lecek, sudah tidak ada. Puji Tuhan dan kemajuan. Ya, Tuhan tidak pernah melihat nominalnya. Saudara mau kasih 500, saudara mau kasih 1000, itu adalah hak saudara. Tapi Tuhan tahu. Tuhan tahu. Saudara bawa uang sak gebok,
Ya, coba periksa di dompet saudara. Uang saudara ada merah semua. Terus kira-kira saudara persembahkan kepada Tuhan. Kalau di situ ada warna birunya, nah gitu aja. Biru yang apa yang model sekarang yang seperti uang-uangan itu. Kira-kira saudara ambil yang mana? Beri yang terbaik buat Tuhan. Aku akan memberi yang terbaik. Di dompet saudara sebuah merah semua. Saudara mau kasih yang mana kepada Tuhan? Yang biru apa yang merah? Biru. Jadilah sesuai dengan iman. Ada kira-kira orang kasih kolektor terus kepada petugas kolektor, tadi aku keliru loh ngasih, aku kasih yang merah, aku maunya kasih yang biru, tapi aku kebacok kasih yang merah. Susuk ya? Ada enggak gitu? Ini Ibu Leli ada di sini, Ibu Maya Sari tidak ada. Saya mau tanya kepada Ibu Leli, pernah ada yang tidak susuk? Enggak ya? Nah, tapi sekarang uangnya sudah bagus-bagus ya Ibu Leli ya? Lumayan ya. Nah, kalau dulu kotor-kotor sekali, yang robek-robek, aduh. Harus memberi yang terbaik, the best untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, ya. Mengapa kita harus mempersembahkan syukur kepada Tuhan dan memberi yang terbaik buat Tuhan? Apa alasannya? Apa alasannya? Saudara memberi yang terbaik buat Tuhan. Saudara punya alasan toh? Wis aku tak kasih buat Tuhan yang ini aja. Apa? Saudara tentu punya alasan dong. Ya, ingat saudara, sampai saat ini kita ada sebagaimana kita ada adalah karena kemurahan Tuhan, adalah karena kebaikan Tuhan. Saya akan memberi yang terbaik buat Tuhan karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat aku. Itu saudara, itu alasan dasar standar firman Tuhan. Itu alasan yang hakiki saudara. Ya, karena Tuhan sudah baik buat kita, maka kita juga akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, puji nama Tuhan saudara. Ya, kita bisa menikmati berkat Tuhan, kita bisa bernafas, semua karena kemurahan Tuhan saudara. Ya, kalau Tuhan mencabut, berapa sekarang harga oksigen? Kalau saudara di rumah ada 5-6 orang, satu hari 24 jam, saudara kalau misalnya kita harus bayar oksigen, berapa saudara? Tetapi Tuhan berikan dengan percuma-cuma. Ya, puji nama Tuhan saudara. Jangan selalu kita berkata kalau kita mendapat berkat itu selalu ukurannya adalah uang saudara. Bukan. Berkat itu tidak selalu harus dalam berbentuk uang, tidak saudara. Tetapi apa saudara? Kesehatan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Saudara, untuk Tuhan, mari kita mau belajar. Saya akan kasih yang terbaik buat Tuhan. Sekali lagi kalau ditanya, mengapa saudara memberi yang terbaik buat Tuhan? Tapi kalau saudara enggak wes, aku tidak usah kasih yang terbaik, pokoknya aku ngasih lah gitu aja. Tidak usah kasih yang terbaik buat Tuhan, pokoknya aku ngasih. Tidak apa saudara, Tuhan tidak pernah paksa kok. Ya, tetapi apa alasan saudara memberi yang terbaik buat Tuhan? Alasannya tidak ada alasan yang lain karena Tuhan sudah memberi yang terbaik juga buat kita. Ya, karena Tuhan sudah melakukannya yang terbaik buat kita. Ya, kebaikan Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, saya lupa mencatatnya. Kalau tidak salah Mazmur 127 atau 128 di situ dikatakan bahwa percuma kamu bangun pagi-pagi, percuma kamu cari uang, percuma kamu cari roti yang dimakan dengan susah payah. Ya, kamu bangun pagi-pagi, ya, tetapi kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak ada andil di sana, saudara. Sekali lagi saya katakan, ya, saudara mencari uang, saudara mencari rezeki, saudara mencari popularitas, saudara boleh mencari itu dari pagi sampai siang sampai malam, saudara silakan boleh. Tetapi ingat saudara, saudara tidak ada andil di sana. Kalau saudara tidak melibatkan Tuhan, kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, semuanya akan sia-sia. Tetapi kalau saudara mengandalkan Tuhan,
saudara pagi-pagi udah bekerja, keluar rumah bekerja, mencari duit, mencari sesuap nasi, ya, mencari sepotong roti. Saudara yang kasih, kalau kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberkati engkau pada waktu tidur. Saya lupa tuh, tolong masuk 127 atau 128 ya. Saudara, Tuhan akan memberikan rezeki, Tuhan akan memberkati engkau pada waktu engkau tidur. Loh, kenapa kok pada waktu tidur? Kok Tuhan tidak memberkati aku pada siang hari aja? Ingat saudara, pagi, siang, malam silakan saudara bekerja. Silakan. Itu adalah bagian kita. Kita bekerja, bagian kita. Setelah itu, setelah kita sudah melakukan bagian kita, nah sekarang Tuhan yang gantian. Tuhan yang melakukan bagiannya. Kapan? Nanti kalau kamu waktu tidur. Ya, waktu kita tidur karena kita sudah capek. Nah, sekarang Tuhanlah yang bekerja untuk kita. Tuhan menyediakan berkat buat kita pada waktu kita tidur. Saya kok coba taruh Mazmur berapa? 127 ayat 1 sampai yang terakhir aja, Mazmur 127. Tolong adik Bobi, Mazmur 127 ayat 1. Ayat ini, ya betul ini. Saya bacakan aja saudara. Nyanyian ziarah Salomo. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang. Jadi kita tidak ada andil di sana saudara. Kita harus melibatkan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ada lagi ayatnya? Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia, nah ini saudara, sebab ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Pagi, siang, malam kita bekerja. Silakan andalkan Tuhan, libatkan Tuhan. Ya, jangan kita andalkan, oh aku bisa kok. Tapi ingat, sia-sia kamu, sia-sia kamu cari roti, sia-sia. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, lihat ini, Tuhan memberikannya kepada yang dicintai. Siapa yang dicintai? Saudara dan saya. Pada waktu kapan? Pada waktu tidur. Tidur pagi-pagi kita sudah dapat berkat dari Tuhan. Itu sebabnya pagi-pagi pun kita harus berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati aku. Ini harus dengan iman loh saudara ya. Ya, dengan iman. Puji nama Tuhan saudara yang kekasih. Kebaikan Tuhan yang sangat besar. Apalagi saudara yang harus kita persembahkan karena perbuatan Tuhan yang sangat besar adalah melalui kematiannya, karya yang terbesar yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, yaitu melalui keselamatan kita. Tuhan sudah memberikan keselamatan itu. Di depan kita ada sakramen perjamuan kudus. Inilah yang akan selalu mengingatkan kepada kita betapa besar kemurahan Tuhan bagi kita. Betapa besar saudara. Persembahkanlah hidup ini buat Tuhan. Persembahkanlah pelayanan apa saja yang saudara terima, kerjakanlah semuanya. Terima bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Ya, persembahan yang kudus dan yang berkenan, karena itu adalah ibadah yang sejati. Puji nama Tuhan saudara. Mari kita mau melakukan apa yang Tuhan minta, supaya kita melakukan, supaya Tuhan memberkati kita dengan persembahan-persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita belajar untuk memberikan persembahan kepada Tuhan, yaitu hidup ini kita persembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Saya sedang baca musik untuk tampil ke depan.